Hai, shalom guys. Welcome to Ignite Talk, podcast by Pemuda Anak GBI. Yes. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. masih barengan sama gua Arif dan teman gue David Sumiro. David Sumiro. Harus ngomong gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas temanya tentang diversity In marriage. Yes. Yes. Dan tentunya kalau udah ngomongin diversity in marriage, ini udah ketebak ya Fit ya? Ya. Kayak bakalan kayak gimana modelan narasumbernya gitu Fit. Ya. Dan langsung aja nih, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyambut kehadiran narasumber kita yang luar biasa. Ada Randy Chandradinata dan Dita. Kita sudah kedatangan Koko Randy Chandradinata dengan kakak Dita. How are you guys? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Sehat ya, sehat ya. Luar biasa ya. Puji Fit, Tuhan. ini sebenarnya tadi di awal ketika gua manggil udah ada clue. Ya. Koko Randy dengan kakak Dita. Yep. Itu artinya adalah tentunya ada perbedaan di antara mereka berdua. Kita mau tanya-tanya, tapi sebelumnya boleh agak rileks sedikit. Itu paling rileks yang gue bisa. Anda relax, tapi di samping Anda kayaknya kurang relax. Oke, Itu ya. perbedaan kita salah satunya diversity. Baik. Oke, so gengs, hari ini kita mau ngobrolin tentang diversity in marriage. Nah, kita mau langsung aja nih nanya nih sama Koko Randy dengan kakak Dita. Coba dong, boleh nggak sih spill gitu ya? Spill nggak tuh ya? Spill sedikit nih kayak kalian tuh ketemunya waktu itu kapan sih gitu? Dan kenalnya pertama kali, coba boleh di-share nggak sama kita? Aku yang jawab. Boleh. Sweet dulu juga Tadi nggak apa-apa. bilangnya nervous loh, tapi langsung kaki yang jawab. Karena ini gampang. Berarti ditanya kita kan Iya dia. betul. Ya. Oke, Dulu silakan Kak Dita. ketemu tuh pas kuliah. Oke. Kita tahun 2005 ya berarti kenalnya. Itu di Atma, kita satu Satu kampus. fakultas. Oh, satu fakultas. Cuma beda bener kan satu Iya, fakultas tapi fakultas beda apa? jurusan. Kita ekonomi. Dia manajemen, aku akuntansi. Oke, tapi masih satu angkatan waktu itu Kak Masih Dita. kita seumur. Oh, karena seumur. Emang dari wajah kita nggak seumur. ha? Enggak lah, Ini kelihatannya lebih dewasa. Terlihat lebih mature ya, gitu. Kita Dewasa, nggak mau bilang biasa tuh. dewasa rohani kan begitu. Maksud gue tadi mau bilangnya lebih tua gitu. Oke, tapi berarti ketemunya itu pada waktu lagi kuliah. Kurang lebih, sorry Jadi udah kenal. Kita kan maba nih, mahasiswa baru. Terus kalau di Atma tuh ada acara maba gitu lah. Iya, betul. Panitianya maba. Nah kita jadi sama-sama jadi panitia. Dia transportasi, aku dana. Jadi kenal di situ. Jadi Makrab. Kebalik ya. Dari enggak, jadi transportasi, Kak Dita jadi dana. Makanya mereka digabung jadi dana transportasi. Gitu. Tapi by the- Sudah cair belum dana transportasi gue ya? Aduh. Tapi by the way, waktu itu ketemu di kuliah. Pacarannya itu setelah kuliah atau pada saat kuliah? Justru ketika kita di sama-sama kepanitiaan tuh, makrab ekonomi, karena aku transportasi, lalu Dita ini dana, jadi sering ketemu. Nyari dana kan ke perusahaan mana, nanti Transportnya bayar Randy gitu ya. iya, gitu. Oke. Jadi lama-kelamaan kan timbul benih-benih cinta. benih-benih cinta. Bukan cinta ya, Fe, kalau yang benih-benih cinta gitu ya. Tapi disclaimer dia ya, bukan aku. Oh, itu perlu digarisbawahi ya. Oh, jadi Harus yang dong. pertama flirt tuh dia, maksudnya Kak Randy Iya duluan. dong, Rif. Oke. Jadi nggak terima banget. Waktu itu gimana coba? Kak Dita tuh tahu bahwa dia nih, oh nih kayak cowok nggak deket-deketin gue nih. Taunya dari apa waktu itu? Sering telepon. Oh, Ya kan? Sama SMS ya. Kayak SMS. Yang waktu masih pakai provider gratis, enggak gitu ya. Oh, tapi sering SMS, sering telepon. Nanyain hal yang apa kayak ya tadi ya kayak mungkin apakah ngomong yang penting ngomong atau dia beneran telepon tuh ngomong yang Nggak, penting-penting. Justru dari awal tuh udah ngobrolnya apa ya? Ya kayak aku sih ngadepinnya kayak temen baik aja gitu. Nggak nganggep dia sebagai dia orang yang lagi flirting sama gue gitu, enggak. Oke. Jadi bukan love at the first sight dong kok. Gue ada ketertarikan, cuma masih mencari tahu kan. Jadi interest at the first sight. Gitu ya. Interest at the first sight, terus ya sembari ngobrol as a friend, tapi sebenarnya Ada makna terselubung Nah, gitu ya. Ketertarikannya maksudnya in term of appearance-nya, penampilan luarnya, atau skill-nya, atau apanya? awalnya sih dari penampilan luar. Oke. Karena skillnya gue belum pernah main bola bareng dia, jadi nggak tahu cekannya gimana. Ya nggak apa-apa sih, bener juga sih ya. Iya, jadi gue Oke. nggak tahu skill. Tetap ya, jadi di awal dari penampilan terlebih dahulu. Iya. Kita we talk something about mungkin sensitif sedikit ya. Tadi kan tentang penampilan. Apakah waktu itu di awal namanya juga diversity ya. Iya, Jadi betul. tadi Ko Arif bilang satu dipanggil Koko, satu dipanggil Kakak karena beda suku. Suku. Oke.
Jadi ketika tadi Koko bilang interest at the first sight, apakah Koko udah tahu waktu itu ketika Kak Dita ini bukan dari Etnis yang sama. Tionghoa, Chinese, ya, betul. gitu? Ya kalau dari penampilan luarnya sih bisa menebak ya, karena kan matanya nggak sipit-sipit amat ya. Jadi aku bisa menilai gitu. Tapi aku jujur tadi ketemu aja kirain ini loh. Chinese. Dari Chinese. Oh, ini karena kan lu ketemunya udah mereka sudah berakselerasi bersama-sama gitu ya. Ketepa gitu. Tapi by the way Kak Virus Dita, kali. Kak Dita berarti maksudnya suku apa? Maksudnya Aku Batak Jawa. Batak Jawa tuh. No. Tionghoa dengan Baja. Batak Jawa gitu ya. benar. Oke. Baja Tionghoa ya. Baja Tionghoa. Digabung jadi Baja Tionghoa. Momen itu Koko kayak apa itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol aja, namanya interest suka gitu. Iyalah, pastinya kan nggak lihat dulu ini sukunya apa gitu Oke. ya. Ketika lihat, boleh juga nih. Boleh juga nih gitu ya. Jadi ya pada saat itu memang belum bertobat sih ya, tapi minimal kan kayak agamanya apa nih? Oh ternyata sama-sama Kristen gitu. Jadi bisa masuk. Tapi memang based on track recordku itu mantan pacarku tuh satu Manado, satu Batak juga. Jadi kayaknya lebih ke selera sih. Cita ya. rasa Nusantara Indonesia. Kearifan lokal. Cita rasa Kearifan lokal. Iya dengan kearifan lokal. Arif, Baik. Nah itu berarti Kak Randy kan memang sudah tahu bahwa Kak Dita ini bukan orang Tionghoa gitu. Maksudnya berbeda etnis. Nah Kak Dita sendiri waktu pertama kali ngelihat si Koko ini gitu ya. Karena kan gini ya teman-teman, disclaimer buat yang nonton. Jadi mereka tuh kemarin baru anniversary gitu kan. Anniversary bener ya waktu itu ya? Enggak, itu lagi Valentine. Oh lagi dong. Valentine Day, sorry iya, Valentine betul. Days. Nah terus tiba-tiba Kak Dita nih memposting lah foto waktu dia bersama dengan Koko Randy dengan poni lemparnya. Tolong tim editor cari itu foto, tampilin gitu ya. Nah kan ngelihat nih packagingnya bukan, wah ini bukan kearifan lokal nih packagingnya gitu kan. Waktu itu apakah ada perasaan kayak denial kayak gue kok beda etnis sih sama gue gitu kan? Atau kayak ya udah ngalir aja, chill aja gitu? Kayak ngalir aja sih ya Rify. Soalnya mungkin karena gini ya, basicnya aku dari SD, SMP kan di sekolah swasta yang mayoritas muridnya tuh Chinese. Jadi udah biasa aja gitu sama yang ngeblend lah ya gitu. Terus aku gereja dulu juga banyak Chinese-nya gitu. Jadi udah biasa aja sih ya. Udah Nggak biasa yang aja jadi sama kayak Chinese aneh sama orang yang beda suku gitu, enggak sih. Tapi kalau dari keluarga sendiri pernah nggak sih kayak misalnya nih ada beberapa Memberikan keluarga yang dari pesan gitu ya. Chinese gitu ya. Ini kita open aja apa adanya. Iya. Papa mau kamu jodohnya nanti yang Chinese juga gitu. Misalnya kayak begitu tuh, bau-bau seperti gitu dari keluarga. Bahkan nggak cuma Chinese sih Fit, maksudnya kayak dari keturunan, maksudnya kayak beberapa suku ya, kayak hampir semua dia orang tua yang berharapnya, mostly orang tua berharapnya kayak papa kalau bisa atau mama kalau bisa nih sesuku nih gitu loh. Nah kalau dari orang tua aku sih nggak ada omongan gitu ya, jadi aku Nggak ada. udahlah ya Karena jalanin memang kan aja. basically orang tuanya memang Juga udah beda beda kan. Oh iya Batak Jawa, ya itu kan beneran beda gitu. Tapi soalnya gini loh, let's talk about the issue that is happening di anak muda juga sekarang ya. Maksudnya aku punya temen yang they love each other very much gitu kan. Cuma karena adatnya itu yang berbeda sampai akhirnya padahal sama-sama Kristen, sama-sama anak-anak Tuhan juga, sampai akhirnya orang tuanya papa mama nggak setuju karena dia bukan dari sukunya kita atau keturunannya kita. Karena gue juga punya teman yang kayak begitu juga. Which is kayak come on dude, kita kan udah sama-sama anak Tuhan gitu kan. Cuma what do you guys think about that gitu kok? Ya, sekalian aku cerita pengalaman berarti ya. Oke. Karena memang pada mulanya Allah Adalah firman. Mari kita sama-sama buka kitab kita. Ya, jadi di awal-awal memang dari keluarga sendiri tuh sebenarnya bukan ditentang atau dilarang ya, tapi lebih ke dipertanyakan aja gitu. Jadi sempat ada omongan kayak, Ren, dari sekian banyak cewek nih di Atmajaya yang Chinese, ada nggak sih yang cantik gitu? Kenapa harus cari yang beda sukunya gitu? Dan itu dari orang tua dan termasuk dari kakak perempuan aku, cici aku tuh juga sempet ngomong gitu loh, kayak, Ren, carinya yang kalau bisa yang sesuku aja karena biar papi mami seneng lah katanya gitu kan. Nah pada momen itu gue nggak banyak membela diri sih, gue cuma bilang ya udahlah tolong didoain karena ini kan baru mulai, kita juga belum lama, mungkin kira-kira nggak nyampe setahun ya, awal-awal gitu. Terus aku cuma bilang ya udah mohon doanya aja, kalau emang ini dari Tuhan ya pasti ada jalannya. Tapi kalau bukan dari Tuhan kan bisa ada caranya juga Tuhan untuk menjauhkan kita, menjauhkan lah ya, bahasanya ini banget yang memisahkan ya.
Gitu. Oke. Ya sampai akhirnya kita jalanin hubungan ini tentunya dengan sebuah harapan bahwa hubungan ini bisa jadi sesuatu yang berdampak positif gitu. Kita nggak mau yang hubungan jadi toksik, jadi eksklusif, memisahkan diri dari keluarga dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus berjalan 2006, 2007. Nah, masuk 2008 ada sebuah momentum Kejadian. ya. Jadi satu ketika ada sebuah kabar, bukan kabar hoax, ini kabar beneran ya. Kabar kisah nyata ya, bahwa ternyata cici aku pacaran. Oke. Pacaran dengan orang Ambon. Jadi ini disclaimer, cicinya yang bilang, Ren, kalau bisa yang sesuku Iya. gitu ya. Ternyata. Ternyata pacaran sama orang Ambon. Sukunya kan tuh Pastor Kristo tuh Ambon, Jawa, Manado. Iya, betul. Tuh, jadi satu. Jadi satu, dan ternyata sudah ada yang mendahului gitu ya. Nah, itu kayak pembuka jalan kan buat gua. Terima Tapi- kasih Cici Love gitu. Responnya orang tuanya Koko ketika tahu Cici sama dengan menjalani hubungan dengan orang Ambon tersebut apa gitu? Ya, Shock kah mereka atau apa? speechless sih, kayak gua nggak tahu ya, di belakang mungkin Iya, ada pertanyaan ada atau apa. strugglingnya atau apa, ha. Betul. Cuma ya yang jelas itu kayak pembelaan dari Tuhan lah buat gua ya. Gua kayak terima kasih Tuhan. Terima gitu kasih kan. Tuhan. Tapi Berarti kalau gitu kita ke kamera. Terima kasih Cici Iya. Love dan Kakak Kristo. makasih. buat mereka Niko yang tumbuh besar di keluarga yang mungkin gimana ya, di Alkitab kan diajarkan kita menghormati orang tua, keputusan orang tua gitu. So what's the decision seharusnya yang anak muda ambil? Apakah ikutin kata orang tua atau apa kata hati gitu? Nah, When it comes to membangun hubungan dengan beda silakan suku. dijawab. Mau Kadita atau Korendi? Iya. Mungkin. Iya, jadi tentunya seperti kalau based on pengalaman aku ya, tentunya kita harus firm juga sama pilihan kita. Iya. Oke, Ya. oke. Jangan maksudnya karena ada tantangan dan tentangan, terus kita langsung tanpa effort kita mundur. Iya. Nah, kalau menurutku kan at the end of the day hubungan itu tentang Aku dan kamu gitu. Nah, problemnya adalah bagaimana kita sebagai pasangan itu bisa kasih sesuatu yang bertanggung jawab lah buat mereka gitu loh. Kita let's say misalnya kita waktu itu lagi kuliah, jangan sampai karena pacaran nilainya jeblok, terus pacarannya nggak bener lah, Iya. ya kan, terus menjauhkan diri dari keluarga kan kadang jadinya malah backstreet. Ada yang kayak Ya, gitu. itu Tapi batasannya gimana kok? Kalau misalnya bener-bener orang tuanya strictly bilang nggak mau, papa nggak setuju, mama nggak setuju, kamu sama dia. Karena perbedaan suku tadi. ya tentunya kita harus coba untuk kasih pengertian kepada mereka. Dan ya kalau aku ya, ini mohon maaf nih ya, mungkin kalau ada yang kurang setuju. Kalau aku adalah orang yang mau untuk firm terhadap apa yang aku pilih dan aku putuskan gitu loh. Karena Berani berbuat, berani bertanggung nah jawab. sekarang kita tanya Firm. apa sebabnya kita Yeah. dilarang? Karena beda suku. Oke. Kenapa itu dibilang salah? Gitu. Apakah itu sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran? Yap. Yang tertulis gitu, dilarang. Menikah. Janganlah engkau pasangan yang Tidak beda sesuku. suku. Nah, itu baru jelas kan. Lah kan nggak ada bunyi seperti itu kan. Dan kita jalaninnya dengan tanggung jawab, kita jalaninnya dengan baik-baik. Ya artinya ada sesuatu yang perlu diubah mungkin mindsetnya. Jangan-jangan masih ada akar-akar rasisme di sana yang perlu untuk ditanggalkan gitu kan. Oke, berarti Karena itu salah ya, rasisme kan salah ya, nggak benar di mata Tuhan. Tapi siapa tahu kalau coba didiskusiin bareng kan, misalnya orang tuanya sama si pasangan ini, siapa tahu bisa dicari solusi yang jalan tengahnya, jalan tengah. betul. Misal orang Batak nikah sama yang bukan Batak gitu kan, bisa misalnya oke secara adat Batak Beli nanti kan marga bisa ya. dimargain atau Iya, apa gitu. betul. Pasti kan sebenarnya ya, intinya bisa dicari komunikasi aja. dan Iya. tadi ya komunikasi, dan dari Korendi juga bilang tadi mesti firm juga. Artinya adalah gini teman-teman, mungkin satu sisi balik ya, aku coba mengutip nih, tadi kan Korendi ada bilang ya mungkin ngobrol dengan orang tua. Bisa jadi kadang-kadang kita tidak tahu orang tua kita mungkin punya pengalaman yang kurang baik dengan pernikahan beda suku atau mungkin dengan suku-suku tertentu yang membuat mereka tuh pada akhirnya mengeneralisasi bahwa intinya tidak boleh pernikahan beda suku, intinya nggak boleh suku A, suku B, suku C. Nah, itulah berarti artinya gini, Fit,
kalian tuh bener ya karena ini saya coba dikoreksi harus berjuangnya bareng-bareng juga. Betul banget. Betul kan? Jadi kayak waktu Korendi sama Kadita menunjukkan bahwa gue memang waktu itu membangun hubungan berbeda suku, tapi kuliah gue nggak jelek, ibaratnya hidup gue jadi lebih baik. Betul. Dan ibaratnya nggak ngajarin kayak menjauhi keluarga dan sebagainya, gitu ya. Apalagi justru kalau bisa membawa justru pasangan tersebut membawa kita lebih dekat sama Tuhan, why not? Oh, kan, gitu ya. itu jelas. Nah, tapi gini kok, ini sebuah fakta, sebuah cerita yang sebenarnya just wanna share kayak pilu banget hati aku sih, karena Sedih dong. sebenarnya ini Iya, satu kalau suku pilu loh, sedih sih. ini satu suku Oke. ya. Aku nggak mau sebutin nama sukunya, Ya, nggak gitu usah. ya. Cuma salah satu yang terbanyak di Indonesia. Nah, hitungin. Coba jangan. Ini cuma karena perkara mahar. Maharnya nggak cukup Nggak besar, cocok. gitu. Alhasil orang tuanya cancel. Padahal orang tuanya adalah salah satu pengurus gereja kita juga gitu. Dan ini sama-sama orang tahu lah. Iya, iya. Jadi kayak it's just gimana ya? Kita tuh jadi kayak sepertinya kayak membatasi kedaulatannya Tuhan gitu in a way dengan logikanya kita sendiri, pemahaman kita sendiri gitu loh. Kok it's just I think it's just sangat disayangkan aja gitu ya kok ya. Dan akhirnya dia jadi sakit hati teman aku ini gitu loh. Karena ya gitu ditumbuh kembangkan yang kayak begitu. Jadi kayak makanya suku ini sangat sensitif banget ya untuk dibahas. Makanya gitu. tadi dibilang intinya adalah harus firm dan yang kedua harus berjuangnya bareng-bareng. Betul ya? betul. Nggak mungkin kan kayak Korendi pada akhirnya berjuang sendiri kan pasti Kadita juga support. Begitu juga dengan Kadita ketika Korendi juga. Kalau dalam situasi ini kan Kadita nggak terlalu bermasalah karena memang orang tua juga berbeda suku istilahnya. Tapi dari aku juga kan aku lihat dia, oh dia mau berjuang nih. Oh. Kalau aku nggak lihat dia pas waktu ditanya itu dia nggak berjuang, aku untuk apa dong jalanin hubungan Iya. ini? Gitu. Aku juga capek nantinya. dan Masa dia jadi pun menantunya nanti jadi menantu nggak Iya, nyapa, menantu tegur kesayangan sapa. gitu kan. Jadi kesayangan. jadi aku karena lihat dia mau berjuang, ya aku oke deh yaudah kita jalanin gitu sih. Tapi until what point kok, misalnya mereka they keep on fighting, they keep on showing gitu kan. Tapi sampai what point misalnya orang tuanya bener nggak bisa goyang lagi nih pendiriannya. Apakah mereka harus memberontak terhadap orang tuanya atau Kawin lari. atau mereka you know what, let's end this gitu. Menurut Koko gimana? Mungkin ada satu juga yang perlu dicoba ya effortnya, yaitu kita pakai jalur orang dalam. Dalam arti gini Ya, ini orang dalam ya, bukan jalur awan-awan gitu. Orang dalam. Jadi Gimana kan nih? di tengah keluarga tuh kan pasti ada seseorang yang punya pengaruh besar, dihormati, ya mungkin pun dari orang tua yang ada. Papa dan mama itu bisa jadi nggak selalu satu pandangan kan. Nah kita bisa lihat kira-kira part mana nih yang kita bisa deketin, jadi calon menantu yang baik, ya kan? Ambil hatinya kalau lagi main bawa martabak atau bawa pizza, ya kan? Bawa mobil listrik, kita ini jangan kuncinya jangan bawa ini, jangan bawa yang lain, misalnya bawa keluhan gitu, jangan. Iya. Malah curhat kan jadi Malah curhat kan repot jadi- ya. iya, repot. Jadi betul. kalau aku bisa tarik kesimpulan berarti kayaknya jawaban Koko lebih ke keep firm aja, jangan nyerah gitu. Ya at some Atau- point iya gitu. Tapi kan ya balik lagi ya, tolak ukurnya seperti apa. Titik di mana misalkan orang tuanya nih udah sampai bilang pokoknya jangan menginjakkan kaki lagi di rumah om atau di rumah tante. Udah pergi sana misalkan gitu udang. Ya di situ kita juga harus tahu lah ya posisi kita di mana. Ya bawa dalam doa lah. Bawa dalam doa. Jadi bukan cuma ini bukan cuma jalur orang dalam tapi jalur udara. Dan- karena kan harus berdoa. Maksudnya berdoa iya, jalur iya. udara. Iya dong, bener nggak sih? Kan yang bisa maksud gua- melunakkan tuh kan melunakkan hati kan ya Tuhan yang bisa melunakkan hati. Dan maksud aku gini kok, maksudnya kalaupun harus putus pun that's not the end of everything juga kan, gitu. Yes. Betul. Tuhan bisa persiapkan yang lebih baik gitu Iya, kan. Dan barangkali ya kan yang akhirnya orang tua akhirnya serak juga gitu kan kok. Iya. Tapi tadi ya tentunya itu diambil setelah melewati langkah-langkah tadi. Iya, Karena betul. banyak juga pengalaman di aku yang ketika berbenturan dengan satu tantangan, apalagi soal beda suku ini, ya effortnya belum seberapa, tapi udah langsung Ciut. udahlah cari aman aja, cari nyaman lah, cari pasangan yang senyamannya gua. Iya, betul. Ya oke di poin itu lu nyaman, tapi nanti
di dalam perjalanannya mungkin ada aspek-aspek lain yang bikin lu nggak nyaman gitu kan. Relationship is not about kenyamanan dong gitu. Nah, tapi bicara nih tadi, karena tadi dia bilang relationship itu kan tidak bicara tentang kenyamanan. Terus kan ada relationship itu kan untuk jangka panjang. Oh, iya. Mungkin ada hal jangan cuma cari yang nyaman aja, tapi kan ada yang nggak nyaman. Nah, kalau dari seorang Koko Randy dengan Kakak Dita nih masing-masing, ada nggak sih kayak perbedaan-perbedaan yang mencolok? Karena dengan perbedaan suku tadi, yang paling mencolok antara Koko Randy dengan Kakak Dita. Misalkan dalam hal apa? Apakah selera makan? Apakah mungkin cara bicara atau apa? Perbedaannya jurangnya itu seluas apa sih? Coba. Bridgingnya bagus ya. Luar biasa ya. Smooth ya. Smooth sailing. Coba, ini dari Kak Dita dulu deh, Kak Dita. Kayaknya biasa jadi MC ya. Iya. Yang mau MC ya. Jika Anda butuhkan MC, undangan mendapatkan nomor di bawah ini. Fokus ke sini dulu ya. Coba Kak Dita, perbedaan yang paling mencolok antara seorang Kak Dita dengan Ko Randy. Kalau soal jurang tadi dalam iya. sekali bedanya. Jadi beda banget. Jadi beda ya, secara karakter beda, selera beda. Misal deh selera makan ya, aku orang Batak suka banget saksang kan. Iya. Dia Suka kan apa? nggak tahu Saksang. Saksang tenaon. Ih, saksang itu apa? Biasanya Jelaskan. dari ada ikan juga. Pokoknya makanan khas orang Batak. Daging. Babi, B2 B2. dimasak dengan cara Saksang, sorry itu arsik ya. Kalau yang ikan arsik. Itu gue tahu Ya dikit pokoknya kan. selera Selera aku makan. itu favoritku lah gitu. Saksang. Sedangkan Ko Randy favoritnya bakmi, kue tiaw. Terus, aduh bisa nggak ya ini diajak nih. Cuma puji Tuhan jadi suka. Iya. Dia nggak suka pedes, aku ajakin makan pedes, yuk enak kok. Suka gitu. Jadi Aku kayak, tuh tipikal orang yang suka dengan sesuatu yang baru. Oke. Jadi waktu Kak Dita bilang, coba ini saksang namanya. Wah, aku bukan yang kayak, ih makanan apa itu? Enggak, tapi excited kayak pengen tahu. Makannya di mana sih? Di Lapo gitu kan. Iya. Jadi benar-benar aku suka belajar juga sih culture-nya seperti apa gitu. terus kami mikir juga, duh kalau dibawa ke nikahan Batak gimana? Iya. Secara rupa sudah beda ya Pak. Betul ya. Tapi puji Secara Tuhan. durasi pesta juga sudah beda gitu kan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya banyak teman orang Batak juga gitu. Ya, tapi puji Tuhan lah untuk yang kayak gitu-gitunya dia tuh ya benar mau belajar dan mau ikut gitu. Kan ada yang nggak deh aku mau ikut deh gitu kan. Tapi dia mau dan itu aku sukanya sih di situ juga. Terus kalau soal karakter jauh banget beda gitu. Aku tuh love language-nya beda gitu. Terus Kalau Kak Dita apa love language-nya? quality time. Oke. Dia words of affirmation yang sampai sekarang pun kita masih beda ya. Terus Koko ganteng. lagi. terus secara karakter juga beda. Misal aku tuh nggak bisa ngungkapin perasaan ya orangnya dulu Iya. ya dulu. Sekarang ya udah mending dikit mendingan. Kalau dulu tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita berantem karena satu hal, aku tuh nggak bisa ngomong, Iya. nggak bisa ngungkapin aku maunya apa segala macam gitu. Aku pengennya, lu peka aja dong, liat muka gue udah Iya. bisa peka lah harusnya gitu. Tanya kayak kenapa atau apa gitu. Nah dia tuh enggak gitu waktu itu ya. Iya. Dia tuh nggak Sekarang bisa juga gitu. masih belajar. Sedangkan dia pengennya yang ya udah kamu mau apa ngomong gitu. Ngomong aja langsung, nggak usah ditunjuk-tunjukin pakai apa, orang aku nggak bisa ngerti, nggak bisa baca pikiran kamu gitu iya. kan. Jadi Mungkin yang kakak mesti kasih isyarat gini. Yang kayak di TV-TV gitu. Kan dia bukan cenayang ya, Pak. Oke. jadi sering konfliknya tuh gara-gara itu. Oke, gitu. jadi konfliknya dari segi karakter dan juga dari segi budaya juga ya kurang Iya. lebih. Nah, kalau dari Koko Randy sendiri nih ke Kak Dita, apa sih yang paling terasa perbedaannya waktu kalian lagi bangun hubungan pacaran? Iya tadi seperti yang Kak Dita bilang, memang kepribadian tuh berpengaruh ya. Ya. Jadi karena Kak Dita juga kalau kalau orang yang cari aman aja pragmatis gitu ya, yang konflik avoider. Tapi Hijau ya, tes karakternya hijau. kalau dia kalau itu apa ya, lupa ya, warna ya, itulah. Warna-warni lah ya, pokoknya. Warna-warni lah ya, warna-warni kehidupan gitu. Oke, Terus dia tipikal yang menghindari konflik dan pelariannya malah jadi silent treatment biasanya. Sedangkan aku tuh yang pengennya, ayo cepet diselesain, ayo kita ngomongin baik-baik Iya, kayak iya. gitu. Nah itu kadang susah ketemunya, ya kan, akhirnya jadi bete-betean. Dan aku tipikal yang pelariannya pasti ke lapangan bola biasanya, langsung main futsal, jadi bisa tahan tuh. Biasanya mainnya lebih ini ya, lebih Wah, semangat lebih gitu ya. tackle-tacklein orang biasa. Sliding tackle, Iya, sliding iya. tackle. Menyalurkannya di situ. Iya. Nah, Oke. tapi ya akhirnya nggak tahan juga kan, karena lama banget sih, sampai 2-3 hari udah langsung kita omong lagi. Tapi ya balik lagi, dia waktu itu mungkin belum siap, jadinya kayak butuh penyesuaiannya cukup panjang gitu. Nah, kita sekarang ngomongin tentang problem resolve ya, Ya. menyelesaikan masalah dalam sebuah hubungan. Sebatas mana marah itu normal
dan siapa yang harus memulai duluan untuk say sorry? Say sorry. Berat ya pertanyaannya ya, berat. Tapi bagus. Karena gini, ya. ya balik lagi tadi karena kepribadiannya dia yang sulit mengekspresikan, terus juga lebih memilih silent treatment. Iya. Akhirnya terbawa juga dia ini orang yang Jadi silent treatmentnya tuh bener-bener kayak Koko WA nggak dibales, waktu itu belum ada WA, Koko SMS nggak dibales, telepon nggak dibales gitu, atau dibales cuma oke-nya pas cuma pakai dry doang text gitu ya, Dry dry text. text. Nggak, kayaknya kalau ketemu juga kamu pikir aja sendiri gitu ya. bener. Nah, Nah, soalnya kita kan kuliah, jadi sering ketemu. Walaupun lagi bete-betean. Oke. Tapi Kamu mau jajan ke diam kantin aja. nggak? Kamu jajan kantin nggak? Ya udah gitu. Nah, Mau itu makan apa? Nggak tahu. itu membawa dia jadi pribadi yang siapapun yang salah dia nggak mau minta maaf. Pokoknya Nah, tapi itu gengsi juga. gengsi, mainnya di gengsi. Kenapa sih susah banget bilang say sorry itu? Kenapa Kak Dita? Seperti ada yang mengekang gitu ya. Iya, itu mungkin ya balik lagi dari Keluarga juga banyak faktor kan budaya lah, banyak gitu. faktor orang tuh bisa punya karakter seperti itu juga. Nah, dan akhirnya ya kita belajar terus beradaptasi. Ya puji Tuhan 2009 aku ngalamin encounter dengan Tuhan. Dan disitulah mulai proses bagi aku, bagi Kak Dita juga gitu. Oh, dulu awal-awal kan dapat banyak firman Tuhan tuh. Iya. Jadi kalau negur kan di Pakai ayat. tambahin Oh, iya? ayat tuh. Serius negur pakai ayat? Ada. Oke. Bukankah firman Tuhan? Haleluya, Iya, gitu. Fase. Fase. Sampai akhirnya ya perlahan tapi pasti ya ada kalanya aku tunjukkan lewat sikap, perbuatan, sabar gitu. Tapi ya ada kalanya aku harus kasih tahu dong apa yang benar. Dan Iya. satu hal yang bikin aku kayak tetap bilang gini, oke kita fix berjuang sama-sama adalah dia pernah bilang gini kayak, iya aku tuh mau berubah Ren, tapi nggak segampang itu. Bantuin dong, bimbing aku dong. Itu. Nah, di situ kayak satu dorongan kekuatan juga buat aku. Ya udah kita fight bareng-bareng lah. Iya, iya. Dan memang benar Koko ngerasain Kak Dita ada mengalami perubahan. Pasti ada. kalau enggak kalian lihat kawin-kawin. Soalnya kan ada orang yang berubah cuma karena untuk nyenengin pasangannya Iya, doang. After that ya betul. balik lagi ke kebiasaan biasanya kan gitu. puji Tuhan beberapa waktu setelah aku ajak dia terus untuk dekat sama Tuhan ya akhirnya ikut juga Bible study gitu. Sama-sama mau bertumbuh gitu. Oke. Jadi perubahannya tuh lebih karena diubahkan terlebih dahulu dengan kasih Tuhan Yesus Yes. atau lebih karena diubahkan karena mau nyenengin pasangannya. Enggak sih kalau kita. Pertanyaannya bagus ya. Iya, Agak-agak ini. agak-agak nyerempet ya. Cuma kalau kita dari kita pacaran ya, aku ngerasanya Iya. aku bersyukur gitu sama hubungan ini karena aku bisa jadi diri aku sendiri. Wow. Aku nggak pernah kayak yang gue misalnya ada kan aja orang tuh bisa pacaran potong dong rambut kamu, kalau lebih suka kamu rambut pendek atau apa gitu segala macam lah. Cuma kita gak pernah kayak gitu jadi ya udah kita suka apa adanya, jadi diri apa adanya, cuma dengan karakter waktu itu ya gitu. Makanya waktu pas rambut gue polem dia nggak komplain. Nggak komplain. Ya udahlah ya. Paling lu cuma seneng. dijambak. Ya udah lah polem ya. Kalau sekarang aja jadi bahan sebenarnya. Oke. Cuma ngerasanya ya lebih ya Tuhan sih semua prosesnya, kayak bersyukur semua dari Tuhan lah gitu. Aku sih ngerasain Oke. gitu, nggak tahu kalau dia. Nah itu tadi ya. Kalau dari Karni juga ngerasain hal yang sama gitu. Nah ini kan bicara nih Fit ya. Kalau kita bicara masalah diversity in marriage itu kan, married itu kalau di Indonesia ya teman-teman, kita tahu lah semua sama. Kalau married di Indonesia itu yang married itu bukan cuma cowok dan cewek, tapi keluarga besar. Dibilangnya bahasanya seperti itu. Nah, ada nggak pengalaman yang mungkin lucu, berkesan ketika mungkin Kak Randy diajak ke acara keluarganya Kak Dita juga mungkin diajak ke acara keluarganya Kak Randy. Nah, ada nggak pengalaman yang mengesankan gitu? Waktu kalian tuh saling mengajak ke acara keluarga kalian masing-masing gitu. Kalau mungkin pengalamanku pribadi ya, ini setelah nikah. Ya. Waktu itu Opung Boru. Jadi omanya Oma ya, Dita omanya Kak itu Dita. berpulang. Oke. Usia 100 tahun. Wow. Iya. Nah, itu kalau di adat Batak itu ibadah kedukaan itu juga sesuatu yang panjang tuh. Apalagi usia 100 tahun. Jadi kita pulang kampung ke Porsea itu Portugal geser dikit Porsea. Porsea, iya. Sabi-sabi. Di situ wah ternyata sudah ada sebuah acara yang panjang seminggu gitu. Dan biasa kan orang Batak tuh ada pidatonya. Iya, betul. Jadi tiap nanti ada gantian ngomong gini kan. Ya kita sebagai orang yang tidak terbiasa kan juga agak-agak culture shock ya maksudnya.
bisa gini juga ya. Terus pas deket-deket, ih nafasnya bau arak. Tua kayak gitu. Jadi ya belajar lah, kayak budaya memang berbeda. Tapi balik lagi kalau aku pribadi maksudnya udah memilih seseorang yang memang beda culture, ya lu harus siap dengan segala perbedaan yang ada. Jangan malah kayak enggak pokoknya yang berbau culture lu gue nggak mau. Kan ada tuh yang kayak gitu sebenarnya kan. Nah jadi berarti selain menikahi seseorang itu adalah beserta dengan keluarganya, juga beserta dengan culture-nya. Kita harus terima kayak gitu. Berarti udah bisa terima ya Kak Dita ya, arisan tiap bulan kayak gitu. Kan biasa kalau arisan kita bilangnya minggu pelayanan. Oke, itu dari sini ya, Indonesia. Padahal di sini ngomongnya di sini, padahal ini ditampilin se Indonesia tapi Raya itu gitu. bukan alasan. itu bukan pembenaran ya. Itu emang kenyataan. Kan sebagai bapak pendeta gitu ya. Oke, nah kalau dari Kak Dita sendiri nih, pernah nggak diajak ke acara keluarganya Korendi? Terus mungkin kayak ada something unik atau apa yang Kak Dita rasain? Kalau dari pacaran udah sering diajak acara keluarga dia. Cuma nggak ada yang terlalu adat banget kan, paling Cynthia ya udah kasih angpau gitu. Tapi keluarga Korendi ngomongin nggak di belakang Apa tuh? tentang Kadita karena beda suku atau apa? Enggak sih, puji Tuhan udah enggak. Jadi sejak yang Cilove sama Kak Kristo itu udah sangat minimal sih, udah barriernya udah runtuh semua. Benar. Bahkan even adek aku yang laki-laki tuh nikahnya sama orang Manado. Jadi keluarga kita emang udah jadi bineka tunggal ika lah itu semua. Diversity ya. Diversity banget, dan udah hampir nggak pernah sih ada omongan kayak ngomongin suku tuh udah enggak sih ya, karena udah belajar dari itu semua gitu. Oke, aku nggak tahu kenapa nih, ada something in my heart ya. Tadi kan kita tadi belum beres nih ngomongin tentang permasalahan penyelesaian masalah tentang kita balik lagi, dan mungkin ini untuk di marriage buat kawan-kawan semua yang sudah menikah juga atau lagi sedang membangun hubungan menuju pernikahan gitu kan kok. How do you mitigate atau mengelola emosi gitu? Apa sih Koko tingkat paling emosinya pernah sama Kak Dita tuh pernah ngapain? Apakah teriak itu normal? Apakah membanting pintu itu sesuatu yang oke as long as tidak menyakiti dia? Atau sampai mana batasan anak-anak muda Kristen ini bisa dibilang normal marahnya atau melampiaskan ketidaksukaannya atau kemarahannya? Ya. Ini makin berat. Mohon diingatkan ya kalau ada yang kurang ya. Kayaknya apa ya? Mungkin nada tinggi ya. Aku kalau udah cukup emosi, nada tinggi. Ini pas pacaran Pak marriage-nya? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya juga apa-apa. Dua-duanya. Ada bedanya ya? Beda ya. Mungkin waktu merit, pacaran do tinggi itu, kalau merit mungkin agak tinggi disol. mana, pacaran atau menikah? Nikah kali. Iya. Ada ketahuan deh. Nih ya, jadi aku marah ya kadang jadi nadanya tinggi. Terus puji Tuhan kalau secara fisik nggak pernah sama sekali ya gitu, karena ya itu udah jadi satu prinsip lah. Masa cowok nyakitin cewek gitu kan, itu udah terjaga. Tapi masa cowok nyakitin cewek ya. Iya. Nah, soalnya banyak juga loh yang anak-anak Tuhan tapi tangannya main, masih pacaran lagi, dan gitu. yang gue bingungnya ceweknya masih mau-mau aja gitu loh. Udah padahal tuh red flags kan gitu loh. Itu karena cinca dibucakan oleh cinca gitu. Jadi terus lanjut. Jadi ya di situ aku belajar, termasuk nih ya, kadang kalau udah emosi aku tahu banget aku harus ambil waktu untuk menenangkan diri. Dita pun udah tahu, aku pasti akan bilang ini apa ya, boleh dibilang bukan yang intens, bukan yang rutin, tapi kalau sampai itu terjadi, aku pasti akan bilang aku mau nenangin diri dulu. Dan dia pasti udah tahu tuh. Dan ya kalau udah itu udah lebih tenang, udah lebih damai, balik lagi gitu ya untuk ketemu lagi, dan dia pun udah bisa apa ya, mengelola lah ya. Jadi kalau dulu mungkin gua bete terus pergi balik lagi di silent treatmentin. Tapi sekarang dia bisa lebih kayak mau mengkomunikasikan. That's good. Itu aku suka banget sih, dan itu aku percaya lewat sebuah proses kan kita bertumbuh sama-sama gitu, sampai akhirnya ya kita tahu apa ya, kadang sudah tahu termometernya lah ya. Red buttonnya kita di mana, terus apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi gitu. Dan itu sangat membantu sih. Kalau dari Kak Ditanya sendiri gimana? Sama sih. Kita
puji Tuhan ya, puji Tuhan jarang gitu yang konfliknya pengen segede itu Iya. tuh sangat jarang gitu. Jadi ya begitu dia udah kayak gitu sih, akunya karena tahu ya dia kalau aku terusin dianya kan terus gitu, Iya. dan jadinya kan saling nyakitin ya. Lagi emosi ngomong sesuatu pasti kan yang nggak enak gitu yang Iya, keluar kan. betul. Jadi begitu aku tahu dia juga udah mau, udah deh aku misah dulu bentar gitu. Ya udah gitu, ntar dia juga balik lama-lama gitu kan. Cuma puji Tuhan ya pas balik dianya begitu aku ya udah maaf ya tadi aku nggak sengaja atau apa gitu, dianya udah langsung luluh gitu. Ya udah ya gitu. Ya nggak apa-apa sayang gitu. Manusia emang tepatnya salah gitu ya. Iya, kita kan semua cuma manusia, bukan nabi, boy. Tapi Koko pernah menunjukkan lagi kesel atau bete depan anak-anak? Itu pernah terjadi dan aku sangat menyesali itu sih. Sekali ya, Jadi seharusnya jangan ya. Iya. Jangan sih, Sebisa mungkin jangan. Karena dia akan punya pandangan yang akhirnya Kurang nanti baik. iya berbeda terhadap papanya. Nanti mereka taat karena takut, karena intimidasi, dan aku nggak mau banget sih kayak gitu. Nah, buat pasangan-pasangan muda nih yang lagi sedang membangun hubungan nih, Ko. Dia tahu nih cowoknya sedang memperlakukan dia dengan kasar atau cowoknya red flags, tapi dia masih on the other hand, dia percaya juga bahwa Tuhan tuh bisa mengubahkan nih cowok. Kan banyak yang mikir kayak gitu kan. Menurut Koko gimana? Kalau dalam dunia relationship pranikah, kita harus buka mata lebar-lebar. pacaran ya berarti. Pacaran. Kalau udah Menikah. ada simptomnya toxic, Oh, oke. verbal abuse, Verbal abuse berarti physical, ngomongin kata-kata kasar ya. physical, apalagi sexual abuse, Wow, oke. bisa dengan intimidasi, manipulasi, ya kan, selingkuh berkali-kali gitu kan. Terus lu berharap lu jadi Yesus yang bisa memaafkan berapapun kali dia buat selingkuh itu, ya nggak gitulah. Kita harus menerapkan kasih agape itu, kasih yang tidak bersyarat itu pada pribadi yang tepat di waktu yang tepat dalam pernikahan. Nah, kalau masih dalam masa pacaran ya logika kita harus main gitu loh. Apakah masa depan gua aman bersama dengan orang seperti ini? Ya, Belum lagi ada suara-suara dari support system kita, keluarga, bestie, teman-teman. pasti akan Ya, pasti. memberikan sinyal bahwa serius lu mau sama dia gitu. Nah, kita harus punya hati yang cukup peka untuk nangkep itu. Oke, dan itu yang tadi ya, maksudnya teman-teman jadi belajar sesuatu juga. Nah, mungkin ini jadi ini nggak boleh kasih pesan-pesan gitu ya. Maksudnya kan namanya orang sekarang tuh kan udah banyak banget nih teman-teman mungkin yang lagi nonton nih yang berpacaran atau mungkin bahkan menikah tapi berbeda suku, misalkan gitu ya. Jadi kasih dong tips and trick nih dari seorang Koko Randy dengan Kakak Dita. Tips-tips buat mereka yang sedang menjalani hubungan berbeda suku. Kira-kira, ayo dari Kadita dulu deh. Berat nih dibilang. Tarik nafas dulu Kadita. Ya pokoknya jadi pribadi yang utuh dulu dalam Tuhan. Cari kebahagiaanmu. Kalau bahasa Randy itu apa? Dalam singleness. Iya, temukan kebahagiaan di tengah kesinggelan. Ya. Jadi saat kamu mau menjalin hubungan relationship sama lawan jenismu itu kamu udah siap gitu. Karena Gelasnya harus full gitu ya. betul. Karena kan nanti kita dalam kekristenan kan kita menikah sekali seumur hidup ya. Hanya maut yang memisahkan gitu. Kalau dari pacaran aja udah red flag itu, coba deh kamu bayangin mau nggak kamu jalan pernikahan selama itu bersama dia. Nanti dari red flag jadi yellow flag lagi. Bendera kuning berkibar. Jadi white flag, maksudnya menyerah. Lebih baik white flag aja gitu. Tapi kan mending nyerah waktu pacaran kan. berarti Terus habis itu pelangi flag. Terus habis itu Terus ya pokoknya pertanggungjawabkan hubungan kalian. Jadi jaga kekudusan juga di dalam Tuhan. Yes, itu penting. Ya. Karena itu pokoknya, akan tapi jadi- jangan jangan sampai pacaran kamu tuh jauhin kamu juga dari keluarga sih. Iya. Gitu. Kalau kamu mau dapet restu ya gitu maksudnya. Iya, betul. Ya itu langkah yang wajib dilakukan ya. Nah, jadi ingat ya, kalau misalkan kalian sedang berpacaran tapi berbeda suku, ingat ketika kalian pacaran itu tidak boleh malah akhirnya menjauhkan dia dari keluarganya atau bahkan menjauhkan kita dari keluarganya kita. Justru saatnya pembuktian ketika pacaran. Betul ya Kak Dita ya? Kak Randy sekarang. Iya, jelas di dalam firman Tuhan. Iya. Bapak pendeta. Iya, pendeta kita bersabda. Alkitab tidak pernah berkata bahwa kita harus jadi pasangan yang sesuku. Ya, that's good sih. That's Tetapi very yang good. penting kita jadi pasangan yang seimbang. Iya. Iya, Nah, seimbang ini kan artinya apa? Bukan sekedar seiman, tapi bagaimana kita bisa sama-sama bertumbuh ke arah Kristus gitu. Ya ini pastinya apa? Kalau seiman aja belum tentu seimbang.
apalagi tidak seiman. Makanya buat teman-teman yang masih sering bertanya, boleh nggak pacaran beda agama? Nanti David yang akan menjelaskan lebih lanjut. Yang jelas tentu tidak ada opsi sebenarnya untuk itu. Tapi kalau beda suku itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Bisa diperjuangkan. Sangat bisa diperjuangkan gitu. Dan terpenting adalah bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari hubungan kita. Betul. Mau sesuku tapi bukan Yesus pusatnya, kelar hubungan itu. Nah, itu Gitu. dia. Kayak tadi aku bilang di Jaminan. awal-awal, udah sama-sama percaya Yesus tapi fondasinya itu loh. Nah, betul. Masih Jadi harus memperhatikan tahu. keuangan dan segala macam. Makanya hari ini saya pakai tulisannya ini. Karena Walaupun begitu tadi ya. Jadi intinya adalah gini teman-teman ya. Gak apa-apa. Jadi intinya adalah sekali lagi kembali teman-teman. Perbedaan suku itu pasti bisa terjadi, tetapi yang penting ya kita sama-sama percaya sama Tuhan Yesus, artinya seiman kepada Tuhan Yesus gitu. Nggak apa-apa sukunya beda, yang penting outfitnya sama. Contoh kayak kita nih, outfitnya kita nih sama, outfitnya sama. Jadi ya nanti boleh juga nih, beda suku nggak masalah, yang penting outfitnya sama. Outfitnya adalah apa nih? Kita lagi pakai hoodie dari PAGBI dan bukan cuman hoodie doang nih Fit. Jadi di dalam Tokopedia-nya kita. Jadi by the way kalau teman-teman mau, teman-teman bisa langsung cek di Tokopedia, check out gitu kan. Nah, itu tuh banyak banget merchandise yang tentunya dijual buat buat kalian gitu ya. Jadi kalau kalian walaupun berbeda suku, kalian datang gitu ya ke acara keluarga, kalian pakai bajunya sama dari PAGBI. Siapa tahu langsung dapat restu ya. Oh, itu dia. Anak DPA ya? Anak DPA ya gitu. Anak GBI ya gitu. Kalian bisa temukan di Tokopedia dan nama tokonya. Iya, DPA GBI Official. Dan ini ya. keuntungannya semua untuk pelayanan generasi juga. Dan pelayanan juga kalau misalkan generasi. teman-teman nih maybe pengen tahu-tahu juga ya, maksudnya tentang kayak mau nanya-nanya banyak juga, it's okay. Kalian bisa langsung komen di kolom komentar video atau misalkan juga mungkin nih pengen saling sharing juga ya. Ini kan Korendi sama Kadita sharing. Mungkin ada teman-teman yang pengen sharing juga nih, rasanya hubungan yang berbeda suku tuh gimana. Boleh langsung share di postingan kita tentang podcast hari ini. Betul. Mantap banget ya. Dan feel free juga to reach out ke Instagram kita di DPA GBI. Yes, betul, Iya, betul. jadi feel free kalian kalau mau DM, kalau mau cerita apapun, we are here to listen to your stories. Oke, mantap sekali. Dan silakan yuk, Koko Randy sama Kadita ya sebagai pasangan yang berbeda secara suku gitu kan. Kasih dong closing statementnya hari ini apa? Oh, tadi belum ya? Oh, itu belum closing statement. wejangan Iya, itu akhir. baru wejangan gitu. Ya, mau berembuk dulu di belakang silakan. Jauh ya. Gaya jauh ya. Mau doa puasa dulu? Iya. Yo, silakan. Ya, kalau aku sekali lagi milikilah Kristus di tengah hubungan. Itu kuncinya. Jadi apapun perbedaannya, selama Kristus yang jadi pusat dari hubungan kita, semuanya bisa diatasi. Mantap. Amazing. Kakak Dita. Izin kutip kalimat temenku, menikah itu indah tapi dengan pasangan yang tepat. Mantap ya. Ini Menikah pasangan tuh yang indah. tepatnya ini. Iya. Makanya mukanya happy. Mukanya happy ya kelihatannya, tidak ada tekanan dalam hidup gitu ya. Luar biasa. Tapi senang banget nih rasanya kita bisa ngobrol banget. Thank you so much ya Korendi sama Kadita ya. We are so happy pokoknya ketemu sama teman-teman yang maksudnya tadi bisa berbagi. Ini bukan cuma narasumber ya Fit, tapi juga udah kayak Koko gitu ya. Koko dan Koko panutan dan kakak panutan gitu ya. Dan tentunya teman-teman sekali lagi thank you banget udah menyaksikan podcast ini, Ignite Podcast ini dari awal sampai dengan akhir. We are so happy pokoknya teman-teman. So jangan lupa juga untuk saksikan episode-episode lainnya dari Ignite Podcast ini, karena kita di sini itu bukan bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. sedap banget. Dan akhirnya saya Arif Dan gue David Sumito. dan narasumber kita Saya Randy. Saya Dita. pamit, sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. God bless you. God bless you.